Pak Purbaya membulatkannya menyebut 450 triliun. Kita itu maksudnya 450 triliun itu ini, SAL ini. Nah, maka kalau ditelisik lagi ini, kas di rekening pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam rupiah. Itu 180 triliun saya bulatkan. Loh, berarti ini dong yang kas, bukan 450. Itu pun sudah ada yang di Bank Umum, nggak semuanya di Bank Indonesia. Nah, kalau nanti diambil 200, ini berarti kan kebaca nih kas pemerintah ini buru-buru. Maka dia yield bisa lebih tinggi dari yang seharusnya. Persoalannya bank itu kekurangan likuiditas, apa sektor real yang kurang bagus untuk dikucur kredit lebih banyak, jadi beda. Mau dikucurkan bagaimana kalau pertaniannya, industrinya, UMKM-nya, perdagangannya itu tidak dibenahi secara bersamaan. Ego sektoral dari kementerian masih tertangkap oleh publik. Mudah-mudahan saya tidak benar ya, mungkin saya keliru. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment dari saya kali ini membahas soal saldo anggaran lebih, singkatannya SAL ya. Nah, latar belakang assessment saya ini dipicu oleh kebijakan Menteri Keuangan baru ya, Pak Purbaya, itu yang viral mengatakan akan memindahkan duitnya pemerintah di Bank Indonesia ke perbankan dengan maksud agar perekonomian menambah likuiditas dan bisa mendorong kepada kredit lalu pertumbuhan ekonomi. Penjelasan-penjelasan berikutnya baik dari Pak Purbaya maupun jajarannya dan juga pengamat itu kemudian bisa mengidentifikasi bahwa dana tersebut adalah dana yang berasal dari saldo anggaran lebih. Kemudian kita juga ingat beberapa waktu sebelumnya Ibu Sri Mulyani di akhir masa jabatannya juga sudah menyetujui akan menempatkan SAL juga 16 triliun di Bank Himbara tetapi khusus untuk Kopdes Merah Putih. Sebetulnya Pak Purbaya dari sisi itu tidak melakukan hal baru karena Ibu Sri Mulyani sudah, tetapi dari sisi besarannya dan karena memang menjadi sorotan menteri baru maka itu menjadi viral dan jumlahnya signifikan 200 triliun. Maka saya akan mengajak para pemirsa untuk perlahan-lahan kita melihat persoalan ini. Jadi apa sebetulnya saldo anggaran lebih SAL itu, rekening itu. Nah, bagaimana posisinya? Posisi itu ya sebutlah nilainya saat ini. Kemudian bentuknya apa saja dan penggunaannya sebelum ini, karena itu apakah benar cuma diparkir, kan begitu. Nah, lalu kemudian kalau itu kebijakan segera dilaksanakan, ini penting juga ya, berita-berita belakangan ini Menkyu langsung akan meletakkan di Bank Himbara begitu beritanya. Sebetulnya nggak mungkin begitu ya, karena dari keterangan Dirjen Kebijakan Fiskal ya, dulu namanya Badan Kebijakan Fiskal, sekarang menjadi Direktorat Jenderal, itu mengatakan sedang disusun aturan mainnya, otomatis PMK itu, Peraturan Menteri Keuangan. Jadi tidak bisa asal pindah begitu saja, kan harus ada payung hukumnya. Tetapi memang berita dan opini itu memang ya biasa ya, kadang mendahului payung hukumnya. Nah, lalu kalau itu dilakukan, apa dampaknya atas kondisi ya perbankan dari pertama ya, apa benar itu bisa menjadi kredit yang menggerakkan perekonomian, lalu dengan begitu fiskal apakah APBN menjadi terbantu misalnya, lalu di sisi lain apakah berpengaruh terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia. Nah, secara umum kita juga akan mencoba menghitung, tentu belum terjadi ya, artinya ini adalah assessment. Jadi bisa buat pemirsa misalnya assessment seperti saya atau beberapa ekonom lain yang khawatir dengan risiko bisa dibandingkan dengan apa yang diutarakan oleh Menteri Purbaya dan keuntungannya serta mereka yang antusias menyambut kebijakan ini. Kurang lebih begitu. Tapi sekali lagi assessment kali ini saya lebih menekankan pada kita pahami persoalannya dulu, sedangkan dampaknya positif atau negatif memang masih debatable ya, ada berbagai pandangan. Yang kedua ya tentu menunggu pelaksanaannya. Nah, SAL itu apa sih sebenarnya? Ya, SAL itu singkatan dari tadi kan saldo anggaran lebih. Itu sebetulnya adalah akumulasi bersih ya. Akumulasi itu artinya ditambahkan dari tahun ke tahun. Kalau disebut bersih karena kan juga ada yang dipakai dari sisa lebih pembiayaan anggaran.
secara teori bisa sisa kurang pembiayaan, tapi prakteknya APBN kita selalu menciptakan silva. Setelah ditutup setahun, jadi akumulasi dari sisa lebih pembiayaan anggaran. Lalu kan ada juga kadang beberapa tahun, banyak tahun dipakai, berapa dipakainya, lalu juga ada koreksi. Karena memang ada aspek-aspek teknis dari silpa itu, misalnya kurs, misalnya selisih perhitungan fisik yang dibenarkan menurut peraturan Menteri Keuangan untuk menghitungnya. Jadi pemakaian silva pada tahun bersangkutan, kemudian penyesuaian, kemudian ditutup, dikaitkan dengan saldo awal ya tahun sebelumnya, itu nanti dapat saldo sal. Nah, penggunaannya sebenarnya itu harus ditetapkan dalam Undang-Undang APBN tahun bersangkutan dahulu ya bersama DPR. Tapi sejak COVID memang lebih longgar ya, asal disetujui DPR, tidak harus ada di dalam Undang-Undang APBN. Dahulu kalau mau pakai harus ditetapkan melalui APBN, jadi berarti setahun sebelumnya kan, atau sekurang-kurangnya di akhir tahun sebelumnya, dan bisa di perjalanan dengan APBN perubahan. Tapi belakangan sejak pandemi ini memang disiplin fiskal menurut saya sebagai pengamat fiskal memang lebih longgar. DPR bargainingnya lebih lemah, karena memang seolah-olah DPR sendiri yang menyerahkan kepada pemerintah boleh asal diberitahu. Ya sebetulnya harus disetujui DPR, tapi nyaris seluruh usulan terkait ini disetujui DPR. Selama tahun anggaran, pemakaiannya itu sebetulnya yang disampaikan kepada DPR dan nanti disajikan dalam laporan keuangan tahunan, itu sebetulnya yang sifatnya adalah tadi benar-benar dipakai untuk mempengaruhi saldo sal. Tapi sebenarnya ada pemakaian yang temporer. Temporer ini dalam tahun anggaran yang bersangkutan saja, itu tidak dilaporkan ya, dan tidak terlihat di laporan tahunan, karena sebelum 31 Desember dia sudah kembali lah. Ya sederhananya sal ini kan jadi brankas dari sisi pemerintah. Jadi kalau APBN itu adalah dompet, isi dompet yang masuk dan keluar dengan pendapatan dan belanja, nah, begitu juga dengan berutang atau membayar utang, itu kan dompet. Nah nanti setelah setahun, sisa di dompet itu harus masuk dulu ke brankas yang namanya sal. Loh, defisit kok bisa sisa? Ya bisa, karena selain pendapatan, pemerintah memiliki penerimaan, bukan pendapatan ya, utang baru. Jadi umpama saja sederhananya, pemerintah merencanakan belanja 1.000, pendapatannya 900. Sebetulnya kan kurang 100, tetapi karena di APBN ditetapkan untuk menutupinya berutang 100, berarti pas kan? 0. Karena itu silva itu di dalam perencanaan pasti 0. Nanti realisasinya baru dia memiliki kelebihan. Nah, berjalanlah APBN setahun. Ternyata si belanja tadi tidak sampai 1.000, sebutlah 950, umpama pendapatan tercapai. Berarti kan 950 kan belanjanya, selisihnya cuma 50 defisitnya. Kebetulan mengutangnya itu sudah terlanjur, dan umumnya begitu, karena utang itu sebagian besar front loading, sebelum dipakai dia sudah berutang dulu. Masuk akal sih, negara kan harus hati-hati. Ya tidak bisa terburu-buru, ini bulan ini dipakai, awal bulan kita cari utangan kan bahaya juga, ini bisa dimaklumi ya. Nah, tapi nanti yang kita harus kritis adalah jumlahnya kok kebesaran. Nah maka tadi saya ulangi, dari belanja yang rencananya 1.000 ternyata hanya 950, pendapatan tetap 900, maka sebetulnya kurangnya defisitnya cuma 50, ngutangnya sudah 100, maka ada silva, sisa lebih pembiayaan anggaran 50, dicatat untuk tahun itu. Nah itu namanya silva. Nah silvanya nggak boleh langsung dipakai di awal tahun depan, dia masuk dulu ke brankas, brankas itu namanya saldo anggaran lebih. Nah itu yang sejauh Pak Purbaya ungkapkan, itu kesannya yang 50 ini adalah duit nih di brankas dan sisa-sisa tahun sebelumnya. Saya ulangi ya, sisa-sisa tahun sebelumnya secara akumulasi, tapi jangan lupa ada tahun-tahun yang juga pakai duit di brankas. Lalu ada juga melakukan penyesuaian yang dibenarkan. Yang paling radikal penyesuaian itu adalah kurs, karena sebagiannya adalah valuta asing. Nah begitu ya. Nah, posisi saldo anggaran lebih otomatis hanya bisa diketahui publik itu pada akhir tahun, karena pada tahun yang berjalan sal itu, brankas itu kadang dipinjam oleh pemerintah, tapi tidak perlu memberitahukan DPR.
Karena urusan cash flow aja, ini harus bayar gaji pegawai, sementara uang lagi seret gitu ya, atau sekurang-kurangnya manajemen cash-nya itu masih ini, itu bisa diambil. Itu bisa, jadi temporer. Bisa juga menurut aturan terbaru di 2024, ini boleh dipinjam oleh BUMN atau Pemda. BUMN terutama dan badan lainnya ya. Bisa saja BPJS kalau mereka mau atau butuh, tetapi minjamnya tidak boleh melewati 31 Desember. Karena nanti mempengaruhi salnya kan tidak boleh. Nah, untuk meminjam pun ada aturannya. Misalnya harus dengan meletakkan deposito jaminannya lah ya. Bisa juga SBN, nah semacam itu. Nanti kita pelan-pelan bahas di slide berikut. Nah, isi berangkas per 31 Desember 2024 tercatat menurut laporan keuangan pemerintah pusat itu sebesar 457,54 triliun. Pak Purbaya membulatkannya menyebut 450 triliun. Kita itu maksudnya 450 triliun itu ini, SAL ini. Gitu ya. Nah, mari kita lihat laporannya. Ini diambil dari laporan keuangan pemerintah pusat per 31 Desember 2024. Nah, laporan keuangan pemerintah pusat itu sendiri terdiri dari beberapa komponen. Ya, ada laporan tentang realisasi APBN, ada laporan tentang neraca. Nah, ada satu juga laporan tentang perubahan saldo anggaran lebih, itu judulnya. Ini saya ambilkan yang neracanya saja. Nah, maaf sebelumnya saya ingin ingatkan LKPP itu disusun pemerintah dari 1 Januari sampai 31 Maret selambat-lambatnya untuk tahun sebelumnya, realisasi sebelumnya. Disampaikan kepada BPK terlebih dahulu untuk diaudit kurang lebih 2 bulan. Nanti BPK menyampaikan ke DPR hasil pemeriksaannya dan juga ditembuskan kepada Presiden sendiri, kepada pemerintah. Nah, secara teoritis dia bertanggal Juni biasanya hasil pemeriksaan itu, tapi publik mengetahuinya bulan Juli. Bahkan belakangan ini makin mundur untuk publik. Untuk publik baru diunggah di web-web pemerintah itu BPK dan Menteri Keuangan biasanya, webnya Kementerian Keuangan, DJB ya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, itu baru awal September ini, jadi terlambat. Tapi untuk ekonom biasanya sudah dapat, asal dia sudah disampaikan ke DPR kan sudah barang publik, kita bisa minta ke kawan-kawan kita, karena kita ekonom biasanya juga disampaikan, ditembusin oleh kawan-kawan tenaga ahli dan sebagainya untuk juga ikut mungkin melakukan assessment. Jadi saya tampilkan ini. Nah, ini 457 itu ini yang bawah ini saldo. Ingat, pada awal tahun mengambil dari saldo tahun sebelumnya 459 triliun, saya bulatkan ya. Nah, digunakan selama tahun berjalan 2024 itu 56 triliun. Nah, ya kan, jadi sisa lebih pembiayaan. Silva pada tahun 2024 lebih juga. Tadi saya contohkan 50, ini benar ternyata sekitar 46 triliun ya tuh. Tadi saya ulangi, Silva itu bukan karena pendapatan lebih besar dari belanja, tapi ngutangnya kebanyakan gitu. Ini 448 ini setelah dipakai, ditambahi dapat ini, lalu ada penyesuaian. Penyesuaiannya lumayan besar ya, 8,7 triliun. Nah, dapatlah duit di berangkas itu segini, nilainya di berangkas. Itu namanya saldo anggaran lebih. Nah, Silva yang terjadi pada tahun 2024 kan 45,7 ini realisasi dari berbagai tahun. Jadi tiap tahun kita mengalami kelebihan anggaran, bahkan di tahun 2020 itu luar biasa ya. Sampai sisa lebih itu 245,60 triliun. Ya masuk akal sih, karena ketika menghadapi pandemi COVID, pemerintah melakukan rencana belanja yang luar biasa, baik untuk menangani langsung COVID maupun pencadangan untuk jika ada risiko lebih besar. Maka ngutangnya banyak. Ternyata belanja waktu tahun COVID itu tidak sebesar yang direncanakan. Maka terjadilah Silva. Nah, 2021 masih berulang, masih lebih rendah. Nah, yang menarik itu 2022 ya, pada saat pandemi sudah berlalu, tetapi pembenarannya dari sisi analisis, ya terutama dari pemerintah, itu karena pada waktu itu kan perlu biaya untuk pemulihan. Ditaruhlah berutang yang sangat banyak, sehingga ternyata tidak terrealisasi sebagian belanjanya atau pembiayaannya. Pembiayaan itu maksudnya kan pemerintah berencana investasi apa-apa untuk pemulihan ekonomi, tidak terrealisasi, maka kelebihan lagi sebanyak 130 triliun.
Nah, pada masa-masa lalu sebetulnya stabil aja ya 25, 26 ya. Meskipun tentu dari sisi persentase cukup besar itu. Ini melompat. Nah, inilah yang menimbulkan akumulasi SAL itu besar. Nah, ini akumulasinya, maaf sebelumnya ini penggunaan. Ini tadi silvanya ya. Lalu penggunaannya tidak tiap tahun ada. Tahun 2022 tidak, 27, 2017, 2018. Jadi ada tahun-tahun yang SAL tidak dipakai. Tahun kemarin dipakainya 56,38. 2021 banyak pakainya karena di 2020-nya tadi juga sisanya banyak kan. Ini adalah penggunaan SAL setiap tahun. Jadi duit di brankas diambil ditaruh di APBN untuk belanja atau untuk kebutuhan pengeluaran lain. Nah, lalu ini penyesuaian, ini teknis ya. Ini penyesuaian kadang mengurangi karena kan tadi duit di brankas tuh ada yang sifatnya valuta asing. Ada juga perhitungan fisik sebelumnya ternyata disesuaikan tidak segitu. Tapi ada aturannya ya, tidak semena-mena. Nah untuk tahun ini malah bertambah. Jadi maksudnya duit di brankas itu lebih daripada yang menurut catatan. Tapi ada juga sebaliknya. Jadi gampangannya setelah kita hitung-hitung mestinya duit di brankas kita ini 1.000. Nah ternyata menurut catatan-catatan kok mestinya 1.010 misalnya. Maka 10 itu penyesuaian namanya. Dan karena yang penting fisiknya yang ada di brankas. Ini penyesuaian untuk informasi saja. Nah, maka lalu isi brankas itu berapa ya? Tadi sudah dikatakan di depan 457,50 triliun. Nah, dari tahun-tahun sebetulnya 457 ini lebih sedikit dibandingkan 2023 dan 2022. Jadi menurun sudah sebetulnya. Mengapa? Tadi karena dipakai. Karena dipakai, silpanya kan tetap ada. Nah, kita tidak tahu 2020 berjalan ini, SAL ini akan dipakai berapa? Dianggarkan sekitar 60 triliun semula. Tapi kan tadi sudah saya katakan di depan, Bu Sri Mulyani mau pakai 17, sudah disetujui 16, maaf. Itu berarti ada pemakaian 16. Nah, kalau Purbaya ini nanti memakai 200, itu belum tentu mengurangi ini. Belum tentu. Beda nih, waktu Bu Sri Mulyani itu memang pemakaian SAL. Kalau yang 200 ini belum tentu. Bisa saja dia hanya memindah. Nah, makanya butuh aturan hukum. Jadi SAL ini secara teoritis brankas itu harusnya di Bank Indonesia semua. Semua ya. Ya, pengecualian untuk hal-hal yang dibolehkan. Jadi 457 itu adanya di Bank Indonesia. Kira-kira gitu. Secara teoritis. Kalau dia dipindah ke bank umum, kalau tetap dia definisinya SAL, berarti tidak merubah ini. Tidak merupakan penggunaan. Beda dengan yang 16. Ini yang kita mau tunggu dari peraturan yang disusun dan realisasinya. Nanti saya akan asesmen juga terhadap itu. Itu ya. Lalu kita kemudian melihat lebih rinci tadi. Saya sudah katakan di depan, saya ingin mengajak para pemirsa. Ditaruh di mana saja SAL. Ternyata tidak seluruhnya di Bank Indonesia. Nah, ini ada saldo akhir kas BUN. BUN itu Bendahara Umum Negara. Di Menteri Keuangan itu punya dua posisi. Sebagai Bendahara Umum Negara dan sebagai pemimpin kementerian lembaga. Ini sebagai BUN. Jadi sisa akhir kas BUN itu 350 triliun. Nah itu BUN itu sepenuhnya ada di Bank Indonesia. Nah, jadi yang pasti itu 350. Lalu ada SAL itu yang ditaruh di KPPN, ada Bendahara Pengeluaran, ada di BLU. Jadi banyak. Ada juga masih di KL. Kan ibaratnya ini brankas, itu sebetulnya catatan ya, fisiknya bisa ada di mana-mana. Ini menariknya keuangan itu ya. Prinsipnya ada brankas, tapi brankasnya itu ada yang dititipkan atau masih ada di berbagai tempat ini. Ya, ini menimbulkan pertanyaan teknis yang apakah 450 triliun yang dikatakan Purbaya itu di BI? Menurut ini tidak seluruhnya di BI. Di BI bisa dikatakan, yang ini belum tentu ini. Yang bendahara ini kan biasanya di bank umum sudah. Jadi sudah ada. Memang gironya si kementerian, gironya bendahara negara, bendahara pengeluaran semacam itu 350 triliun. Itu ya. Ini jadi pertanyaan serius saya sebagai pengamat fiskal, sepertinya duit 457 triliun itu tidak semuanya di Bank Indonesia saat ini. Kalau menurut ini 350 triliun. Nah, ini juga perlu saya ingatkan bahwa sebetulnya sejak 2024 Ibu Sri Mulyani sudah mengeluarkan peraturan ya bahwa
selain untuk dipakai cash temporer oleh pemerintah sendiri, boleh dipinjamkan asal tidak lebih dari setahun. Maksudnya tidak melampaui tahun anggaran. Ada PMK-nya. Jadi selama ini BUMN, BUMD boleh. Tapi prakteknya apa kita nggak dapat informasi. Karena ini bukanlah informasi yang disajikan di LKPP. Mereka pinjam, tapi pada sebelum 30 Desember sudah ditutup. Meskipun, nah ini pinjaman maksimal 90 hari dan tidak boleh melewati akhir tahun anggaran. Ini kita, menurut saya, DPR berhak ini untuk transparansi dan DPR menyampaikan ke publik dong. Kita berhak tahu, supaya kita ngerti lah ini isu 200 triliun, 450 ini bagaimana, sudah berapa ini yang dipinjam pada saat ini. Nah, itu loh. Saya lalu mengkaitkannya dengan neraca. Ketika laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan, itu ada beberapa komponen yang saya sebut tadi, realisasi APBN, kemudian neraca, kemudian SAL. Nah, saya anggap aja kita bandingkan. Mestinya kan begini, ketika pemerintah menyampaikan asetnya, salah satunya aset lancar, di bagian aset lancar itu ada kas dan setara kas. Jadi gitu cara melihatnya ya. Aset lancar itu kan tidak hanya uang yang gampang diuangkan atau bisa diperlakukan mendekati uang. Lancar lah, liquid. Tapi ada yang lebih liquid lagi, namanya kas dan setara kas. Nah, tadi logikanya 457 SAL itu bukan hanya logika, menurut aturannya dia harusnya hanya kas itu. Sekurang-kurangnya kemudian menjadi setara kas. Tapi mestinya kas setara, bukan lancar ya, beda nih. Nah, maka kita boleh dong melihat, katanya pemerintah punya brankas yang mestinya kas dan setara kas 457, lalu di catatan kas dan setara kasnya berapa? Ternyata 429 triliun. Tadi kan 457. Masa pemerintah cuma duit SAL saja? Kan ada duit lain, sisa-sisa di BLU, sisa. Jadi cara keuangan pemerintah itu kan konsolidasi, tidak semuanya duit dipegang Menteri Keuangan di dalam pengendalian bendahara umum negara, tapi kan tidak dipegang semuanya, masih ada di BLU, masih ada di kementerian, kan semua harus punya kas. Itu 400, ya saya bulatkan 430 kan sudah selisih 27 triliun. Berarti ada, masa ini SAL semua? Sebutlah yang SAL-nya 350. Karena yang bukan SAL-nya berarti sekitar 100 berapa itu? 350 berarti sekitar 75 atau 80. Loh, menarik kan jadinya. Berarti yang SAL itu tidak sepenuhnya kas dan setara kas. Ini mesti DPR mempertanyakan kepada pemerintah. Saya ekonom susah karena ya melihatnya dari data resmi saja. Nah, maka kalau ditelisik lagi ini, yang kas di rekening pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam rupiah, itu 180 triliun saya bulatkan. Kemudian kas di rekening pemerintah Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Palas itu tadi makanya ada penyesuaian, itu 169. Kalau dijumlahkan kan ya 350 itu. Yang tadi kan mixen dengan SAL. Loh berarti ini dong yang kas, bukan 450. Itu pun sudah ada yang di Bank Umum, nggak semuanya di Bank Indonesia. Jadi serius kan? Betulnya berapa di Bank Indonesia? Nah, memang lalu ada duit pemerintah lain yang bukan SAL di Bank Indonesia. Jadi beberapa rekeningnya pemerintah itu memang di Bank Indonesia, tidak di Bank Umum ya, yang macam-macam ini. Jadi nanti kita melihatnya lagi di neraca Bank Indonesia, ada nggak ya? Oh ada, nah, ini ada neraca Bank Indonesia, jadi memang benar sekitar 450 itu. Tapi jangan lupa, itu duit mengalir ya kan, misalnya ada KPPN, ada pengeluaran penerimaan, ini kan duit berjalan, nggak bisa dipindah. Dong itu kan ada yang harus dibayarkan di bulan depan atau bulan-bulan depan dalam waktu dekat oleh kas pengeluaran untuk proyek-proyek tertentu, untuk mitra dan sebagainya. Begitu juga untuk bayar gaji pegawai kan sudah diatur di situ aturannya mungkin sebulan sebelumnya. Lah itu kan nggak mungkin dianggap duit nganggur. Ini kan nggak duit, semua yang kas rekening lain ini bukan duit nganggur. Bisa dikatakan per definisi yang bolehlah duit parkir itu yang dua ini. Tapi jangan lupa menurut catatan ini ada juga di Bank Umum ini 350. Anggaplah 300 begitu. Nah jadi masalah kan, 300 diambil 200. Ada nggak risikonya? Ini dari sisi teknis ya, belum dari sisi dampaknya. Nah, anggap saja 200 itu bisa diambil. Tapi ini penting ya sebenarnya, karena di SAL itu tadi untuk kebutuhan temporer. Jadi pemerintah kalau mengutang buru-buru itu mesti nanti biayanya besar, yieldnya besar menerbitkan SBN. Karena para pemilik modal itu punya info ya, pasti punya info, punya analisis.
Kenapa butuh cadangan itu, temporer itu, karena supaya ketika ngutang itu bargainingnya adalah dia belum butuh-butuh banget begitu. Nah kalau nanti diambil 200, ini berarti kan kebaca nih kas pemerintah ini buru-buru. Maka dia yield bisa lebih tinggi dari yang seharusnya secara teoritis. Baik, umpama udah gitu aja dihitung-hitung udah aman sajalah diambil 200. Tentu kalau mau lebih spesifik nanti kita khusus Bank Himbara ya. Tapi ingin diatur nih, bank kalau ditaruh duit 200 penempatan. Jadi penempatan ini kalau menurut saya baca dari keterangan-keterangan Pak Purbaya atau saya dengar dari YouTube-nya itu ya tadi aja mindah sebelumnya duit itu ada di BI, ditaruh di bank umum. Jadi dari sisi sah tidak berubah, berangkasnya tidak berubah, tapi hanya tempatnya yang dibedakan. Dengan harapan kalau di BI itu ada dua persoalannya, tidak berbunga atau kalaupun bunga tipis banget giro itu ya. Tapi kalau SAR kayaknya tidak berbunga. Sementara kalau di bank umum dia bisa minta bunga gitu. Si pemerintah, kabarnya pemerintah mau 4%. Oke, berarti kan dana murah dari sisi perbankan 4%, umpama begitu. Nah, tapi bank akan memakai apa? Oh, pokoknya bank nggak boleh untuk beli SBN lagi. Coba bayangkan, kalau dia dikasih, terus dia beli SBN, SBN-nya 6,5%, 6,5 sampai 7 bergerakan. Anggap aja 6,5 lah. Loh, dia dapat bunga 4, dia belikan SBN 6,5, malah untung bank balik lagi kan? Nah, itu yang ingin dicegah, karena ini bermaksud betul-betul menambah likuiditas dan mendorong. Nah, ini persoalannya jadi teknis. Betul saja, bank anggap aja hanya Bank Himbara berempat ditambah 2 yang syariah menerima 200. Itu tidak dia pakai untuk beli SBN. Tetapi kan bank itu kan mengelola cash sedemikian rupa, dia lalu melakukan penyaluran. Ya betul, yang 200 itu tidak untuk beli SBN. Tetapi kan ketika dia ketambahan likuiditas segitu, maka melonggar dia. Duit yang dipakai untuk beli, saya belinya bukan dari duit ini mungkin perlu imajinasi ya. Ini saya berutang kepada bank gitu atau kepada lembaga lah koperasi, saya ngutang 1 miliar gitu. Nah, sudah ada peruntukannya. Tapi kan saya juga punya pengelolaan keuangan yang lain. Dengan duit masuk 1 miliar ini, saya longgar di yang lain. Yang longgar ini saya belikan SBN kan bisa. Saya kan nggak pakai duit yang dari koperasi. Loh, secara pembukuan ya sama kan. Nah, maka kita lihat saja perilaku bank. Nah, perilaku bank sampai Juni 2025 itu yang disalurkan kredit itu dari seluruh duit yang dipunya itu hanya 64%. Turun dari, apalagi kalau ditarik zaman sebelumnya lagi ya. Jadi itu istilahnya bank ini kalau kritik ya banknya malas. Tapi kalau kita rasional ya bank melakukan mitigasi risiko. Bank mengapa tidak optimal, tidak habis-habisan menyalurkan kredit itu persoalannya adalah di sektor realnya. Maka dia mengatur portofolionya dengan menaruh di surat berharga yang cukup banyak dan juga di Bank Indonesia. Dan yang hijau ini lainnya ini pencadangan yang paling utama. Karena dia mengukur risiko mungkin sedikit meningkat. Ada juga bank yang menganggap di bank dia risikonya besar, dia mencadangkan hijau. Jadi mungkin bisa saja begitu dapat duit untuk mencadangkan supaya tidak insolvensi itu. Bukunya tidak insolven. Gitu ya, jadi ini persoalan yang sangat serius. Pak Purbaya, kita pahami niat baiknya dan euforia terjadi juga di beberapa pendukung. Kasih duit 200 triliun ke bank agar mereka lebih leluasa menyalurkan kredit terutama kepada proyek-proyek prioritas atau apapun. It's okay. Tapi kan dengan begitu bank jadi longgar. Tetap saja perilakunya untuk membeli ini ada bukan dari duit itu. Maka kita nanti lihat bersihnya setelah itu dikasih benar nggak masih 18% di surat berharga, berarti kan nggak ngaruh. Atau ini, dia cadangkannya masih besar, berarti dia masih melihat risiko. Jadi titik krusial dari ide ini adalah persoalannya bank itu kekurangan likuiditas, apa sektor real yang kurang bagus untuk dikucuri kredit lebih banyak, jadi beda. Ya, menurut saya memang ini kalau dia ke Bank Himbara, ya membantu Bank Himbara untuk tidak gampang insolven, jadi lebih longgar dia, itu tetap positif. Tapi risikonya ya banyak, nanti kita bicara risiko di asesmen yang lain ya. Kalau bank swasta nanti ribut, loh kok kami nggak dikasih ya? Masa dikasih juga? Dan yang lebih penting, ini akan menjaga yield, suku bunga, dan ini tetap akan lebih menguntungkan orang yang punya duit, jadinya kurang lebih begitu ya. Dan untuk perlengkap ini, laporan keuangan Bank Indonesia, lihat,
bahwa Bank Indonesia ini memang memiliki surat asetnya ya, surat berharga dan tagihan dalam rupiah, dalam syariah, dan ini yang sebagian besar adalah surat berharga negara yang rupiah bisa diperdagangkan 1.600-an ditambah lain-lain. Jadi dari 4.000 itu 2.500 termasuk yang tidak diperdagangkan, bisa 2.500 sampai 3.000 adalah utangnya pemerintah. Bukan utang ya, surat berharga, utang tidak langsung tapi tetap utang. Nah, itu faktanya. Nah, begitu juga dari sisi utangnya Bank Indonesia. Utang Bank Indonesia itu lah beda dengan perusahaannya. Uang yang beredar, uang kartal itu dia. Kemudian tadi dia juga menerbitkan surat utang, SRBI dan lain sebagainya. Mengapa? Karena dia harus mengutangi pemerintah, dia harus memanage neraca moneternya, tidak bisa hanya menambah M1, tapi dia harus juga menambah instrumen lain. Maka dia buat misalnya sertifikat rupiah Bank Indonesia, begitu juga dengan instrumen OPT lain untuk ditarik ulur, mau itu GWM, mau itu GWM bukan OPT ya, memang kebijakan moneter. Lalu ada OPT ya, bisa repo, bisa reverse repo untuk mengatur ini. Nah, maka dari sisi ini apa pengaruh diambil 200 triliun itu Bank Indonesia harus adjust. Nah, gimana kalau adjustnya mempengaruhi? Yaudah, karena saya kebutuhan cash kayak tidak mencetak M1, tapi Bank Indonesia misalnya menjual SBN-nya, mengurangi kepemilikan SBN-nya nih, kepemilikan SBN yang kemarin ditambah karena burden sharing. Jadi strategi untuk mengucurkan ke perbankan ini memindah dari Bank Indonesia ini perlu juga perhitungan teknis. Apakah membuat Bank Indonesia tidak leluasa untuk burden sharing? Pada itu kan yang awal atau memang Purbaya akan merevisi kebijakan Sri Mulyani yang bersama-sama Bank Indonesia untuk burden sharing. Istilah mereka burden sharing sebetulnya kan nggak tepat juga. Yang penting Bank Indonesia beli SBN atau revolving. Jadi yang utang jatuh tempo diganti dengan yang baru dipegang oleh Bank Indonesia. Baik yang sudah, terutama yang sudah dipegang Bank Indonesia ini. Apakah dia akan menurunkan ini? Karena tadi ya toh dia diambil duitnya. Nah, ini artinya kompleksitasnya ada di situ. Nah, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa ide Pak Purbaya ini tidak sepenuhnya genuine sebetulnya, karena Bu Sri Mulyani sudah memulai 16 triliun saldo dipakai, dan jangan lupa pola-pola seperti ini juga memang dibenarkan secara teoritis bahwa pemerintah itu bisa bersama-sama kebijakan moneter untuk mengekspansi perekonomian. Tapi kondisi yang saya jelaskan tadi, apakah strategi seperti ini tepat? Banyak masalahnya. Pertama tadi saya ingin katakan, dipastikan dulu apakah duit cash itu benar-benar selonggar itu. Bagaimana fakta selama ini. Yang kedua, kalau dia disalurkan ke perbankan, apakah perbankan akan menjadi lebih efektif dan tidak malas untuk menyalurkan ke kredit. Ya 200 itu kecil dari sisi total perbankan. Tapi kalau untuk hanya Bank Himbara ya cukup, tapi nanti kita lihat, nanti kita akan analisis masing-masing Bank Himbara di lain kali. Yang ketiga, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, bagaimana dia mereaksi dengan dipindah duit dari dia, itu kan dia harus memanage portofolionya. Nah, sebagai penutup juga ada kesan Pak Purbaya ini melampaui tupoksinya sebagai Menteri Keuangan ya. Pertama tadi bahwa kebijakan moneter itu haknya otoritasnya Bank Indonesia, independen. Yang kedua, ketika Pak Purbaya mengatakan saya akan menciptakan pertumbuhan 6-7%, ya kebijakan fiskal tidak penentu itu dan target seperti itu bukanlah fiskal. Fiskal itu bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran, tidak hanya soal jumlahnya, tapi apakah dia menciptakan keadilan yang lebih luas, tidak mengganggu perekonomian, bahkan bisa menumbuhkan, itu benar. Tapi kan kontribusinya sebagai fiskal. Ingat ada moneter, dan yang lebih penting adalah sektoral. Dan sektoral itu miliknya kebijakan-kebijakan kementerian lembaga. Mau dikucurkan bagaimana kalau pertaniannya, industrinya, dan UMKM-nya, perdagangannya, itu tidak dibenahi secara bersamaan. Dan sejauh ini ego sektoral dari kementerian masih tertangkap oleh publik. Mudah-mudahan saya tidak benar ya, mungkin saya keliru. Tapi bolehlah sebagai ekonom saya ingin menyampaikan ini kepada pemirsa untuk menjadi kita bersama-sama ikut mengawasi, ikut mencermati. Boleh juga kita menyampaikan pendapat kita atau menyampaikan kepentingan kita kalau ibu bapak adalah mewakili pengusaha atau apapun ya. Mudah-mudahan pengelolaan ekonomi ke depan ini menjadi lebih baik,
dengan Menteri Keuangan yang baru ini, meskipun saya relatif skeptis sebagai pengamat ekonomi khususnya fiskal.